مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Saya mau tanya seorang yang hobi nonton drama Korea, ceramah saja, ceramah saja. Apa yang dia dapat dari drama Korea? Romantis Ustaz, memang nggak bisa romantis tanpa melihat tontonan Korea gitu kan. Karena mereka punya kehidupan sendiri, akhi dan ukhti. Anda seorang muslim dan muslimah, Anda bisa terpengaruh dengan itu. Itu berbahaya sekali pengaruhnya. Secara kejiwaan itu berbahaya sekali. Karena kita ini manusia kan sensitif ya. Mata kita ini connect sama hati. Telinga kita connect sama hati. Mulut kita connect sama hati. Ini apa yang kita tonton, ya, itu akan connect sama hati kita. Kalau lagi sedih, sedih. Kalau lagi senang, senang. Ada cerita misalnya di rekayasa itu tentang cinta, jatuh cinta dengan pembantunya, jatuh cinta sama temannya, jatuh cinta sama ini. Oh macam-macam lah kisah. Atau perselingkuhan, tadinya suka sama ini, akhirnya pici. Oh dibuat cerita. Itu kan berpengaruh pada kita. Berpengaruh. Sementara seorang muslim sudah punya pola yang sangat bagus. Misalnya dalam rumah tangga. Bagaimana cara menikah? Memang Islam tidak mengajarkan pacaran. Sebelum pernikahan ya. Tapi setelah pernikahan silakan. Boleh berpacaran tentunya. Ya, itu dibuka pintunya. Anda berpacaran silakan. Memang saatnya berpacaran pada saat sudah menikah. Bahkan dalam berhubungan biologis ada pahalanya kan gitu. Kata Nabi SAW, fi bidi ahadikum sadaqah. Di kemaluan kalian ada sedekah. Maka sahabat faham nih, ada pahala nih. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah kami menggauli istri kami dapat pahala? Kata Nabi SAW, iya. Kalau kalian letakkan pada yang haram, berzina, dapat dosa kah? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitu juga pada yang halal. Seperti itulah. Belum lagi mungkin ya ada acara pernikahannya mereka di dalam gereja misalnya. Belum lagi mungkin dia berdoa, dia memanggil Tuhannya. Mungkin ada patungnya di rumah. Mungkin banyak sekali gitu loh. Banyak sekali. Termasuk misalnya cara dia mendekati lawan jenis dengan kalimat-kalimat syaitanianya yang dikarang gitu kan, dengan alasan ini, alasan itu. Diajarkan juga cara berselingkuh bagaimana tanpa disadari. Sehingga bisa diajarin bagaimana cara mengetuk pintu, bagaimana cara memanggil dari belakang jendela, banyak sekali efeknya. Dan terlepas daripada itu teman-teman sekalian, terlepas daripada itu, yang lebih berbahaya kalau yang saya pikir adalah masalah efek ya, akidah. Efek akidah ini kan besar sekali, berbahaya kan gitu. Jadi harusnya difahami masalah ini. Jadi kayak misalnya yang tadi saya bilang, mungkin mereka punya ibadah-ibadah tertentu ya, ibadah-ibadah yang mereka bisa ratulkan ritual-ritual. Ini bahaya sekali kalau saya melihatnya. Ya. Allahu a'lam. Jadi lebih baik teman-teman, saran saya, tidak usah gitu. Jangan bilang, oh karena ini berarti kita tidak modern, tidak mengikuti kisah. Tidak. Sekarang Anda kalau tidak ikut kenapa? Ya. Bisa. Apakah mata Anda buta kalau Anda tidak nonton misalnya? Kan tidak kan gitu. Apakah telinga Anda tuli? Apakah ada yang hilang dalam hidup Anda kalau Anda tidak nonton? Tidak. Dan itu apalagi cerita rekayasa, akhi. Kenapa nggak kesempatan sekarang daripada nonton sinetron atau drama Korea, Anda nonton ceramah tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah, atau Anda dengar tentang sahabat, itu heroiknya mereka, itu kan ada gitu kan, ada. Kami punya serial sahabat teman-teman sekalian, saya bedah sebulan sekali di Blok M di Jakarta, itu serial sahabat, mungkin sudah lebih dari 40 serial sahabat. Saya sendiri pribadi, sudah kadang-kadang tahu pun kisahnya, begitu saya baca, saya merasa ada tambahan keimanan, ada motivasi baru dalam beribadah. Gitu, ya. Jadi kan luar biasa gitu. Kenapa kita nggak lakukan itu? Kenapa kita malah larinya kepada hal yang lain? Belum lagi kalau dalam drama itu ada kematian, mereka juga punya ritual ya, sesuai dengan agama mereka. Itu bahaya sekali. Belum cuplikan-cuplikan yang memang mengajak, misalnya, contoh, mengajak untuk romantisan dan segala macam. Seperti itulah, dan banyak hal ya akhi dan ukhti. Allahu a'lam. Ingat, jangan berpikir, oh umur saya masih 20 tahun, masih 25 tahun, masih 30 tahun.
berarti masih lama saya untuk meninggal. Tidak. Mati itu misterius, akhi dan ukhti. Dia kalau datang demi Allah, teman-teman sekalian, tiba-tiba sekejap. Ada orang lagi ngobrol sama kita, ajalnya datang, tiba-tiba jatuh, mati, selesai. Saya bisa saja tiba-tiba gini lagi pengajian, datang malaikat maut cabut terus saya jatuh. Orang cuma mengenal, oh Khalid Basalamah pernah ceramah, selesai. Anda pun bisa begitu kan? Misterius, bisa datang setiap saat. Maka hati-hati akhi, semua ada hisabnya dan ukhti. Hati-hati, jangan sampai membuka peluang yang membuat nanti akhirnya Anda kena hukum Allah subhanahu wa ta'ala, penyesalan. Demi Allah teman-teman, kita kalau meninggal, ya, kita rasanya kalau sempat ada kesempatan amal soleh yang Anda luputkan, misalnya pernah Anda tidak sholat, sunnah saja, kalau sholat malam misalnya, itu pada saat Anda meninggal, oh coba dulu saya sholat malam. Saking tahu, oh dengan 2 rakaat ini sudah luar biasa. Saya ingin berbagi begini. Ada riwayat teman-teman, pernah ada sahabat, 2 orang meninggal. Yang satu mati syahid, yang satu mati biasa. Maksudnya bukan mati medan perang. Kebetulan yang mati syahid ini meninggal minggu lalunya, disolati oleh Nabi SAW dan para sahabat. Begitu selesai disolati oleh Nabi SAW dan para sahabat, dikubur segala macam, selesai. Nabi SAW tanya, bagaimana menurut kalian orang ini? Oh orang ini Masya Allah mati syahid, luar biasa gitu. Dipuji-pujilah, baik. Minggu depannya subhanallah, temannya orang yang mati minggu lalu itu, sahabat dekatnya meninggal. Tapi bukan mati syahid, 1 minggu jaraknya. Maka disolati oleh Nabi SAW dan para sahabat. Kata Nabi SAW, bagaimana menurut kalian tentang orang yang sekarang mati ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, mudah-mudahan dia bisa mendekati pahala temannya yang mati syahid. Karena dia bukan mati syahid kan gitu. Dalam pikiran mereka, oh mati syahid itu luar biasa. Kan gitu. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Luar biasanya yang terjadi ini ya, kata Nabi SAW, ketahuilah demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, ini yang mati sekarang, ya, derajatnya dibandingkan temannya yang mati syahid minggu lalu itu antara langit dan bumi. Jadi ini orang karena masih dikasih spare waktu 1 minggu saja, sempat sholat, sempat berzikir, sempat baca beberapa ayat Al-Quran, sempat berdoa, mungkin sempat bakti sama orang tuanya, itu udah cukup mengalahkan derajatnya orang yang mati syahid minggu lalu. Karena untuk apa Anda habiskan waktu pada hal yang tidak berguna gitu. Ya. Isi dengan hal yang berguna akhi dan ukhti. Mumpung sekarang masih bisa mendengarkan ceramah. Ilmu itu luar biasa, manfaatnya besar. Kalau kita belajar di majelis ilmu seperti ini misalnya, ternyata dengan sekali belajar kepala kita jadi lebih besar 2 kali lipat. Kalau kita belajar 3 kali lebih besar lagi. Jadi berat kita bawa kepala kita ya, mungkin wajar. Anda mungkin malas belajar gitu kan. Tapi ini tidak. Anda belajar dari kecil sampai tua pun nggak ada pengaruhnya. Justru kata Ali bin Abi Thalib, jaga ilmu. Karena ilmu itu kalau kau pelajari, dia akan menjagamu. Ilmu itu seperti bodyguard. Kita mau kemana-mana, mau makan, mau minum, mau tidur, mau bergaul, ilmu itu akan mengawasi kita. Seperti itulah ilmu bermanfaat. Sementara harta kau sibuk menjaganya. Sebagian ulama mengatakan tinta tulisan ilmu para ulama lebih afdal daripada tetesan-tetesan darah para syuhada. Ya, saking mulianya orang menuntut ilmu itu. Bagaimana bila istri bersedekah tanpa sepengetahuan suami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda bertanya, bolehkah seorang istri bersedekah tanpa izin suami? Maka pendapat khilaf di antara ulama masalah itu ya. Ada yang mengatakan tidak bisa. Dia harus menyampaikan pada suaminya. Walaupun harta dia sendiri. Karena suami di sini sudah menjadi walinya. Gitu kan? Walaupun ulama juga merincikan kalau ada yang mengikuti, ada yang mengatakan bahwasanya kalau dia pakai uang dia pribadi dia bersedekah, suaminya nggak berhak untuk menahan dia, tetapi suaminya berhak untuk mengetahui. Seperti itulah, ya. Suaminya berhak untuk mengetahui. Nah, ada juga yang mengatakan dia tidak butuh izin, dirincikan dia tidak butuh izin kalau uang dia pribadi. Misal uang warisan, hasil bisnisnya, dia sedekahkan itu hak dia. Kecuali kalau memang sumbernya dari suami. Kalau sumber dari suami, misal dia dikasih modal 10 juta.
berkembanglah menjadi 100 miliar misalnya, sampai banyak sekali, tapi uang asalnya dari suami, itu tetap harus dia lapor. Gak bisa enggak. Dia sampaikan di sini. Dan nanti suami juga akan mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan itu. Allahu a'lam. Dan enak sekali teman-teman sekalian, karena kalau kita menjadi penyebab untuk menyebarkan suatu kebaikan, maka kita akan panen pahala yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala orang yang telah mengikutinya. Sekali lagi terima kasih teman-teman sekalian, jazakumullah khairan. Sampai ketemu lagi. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله الله الله